sampai ngangkat-ngangkat tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi banyak orang yang hanya melafalkan teks Arabnya saja tapi nggak ngerti artinya apa. Cuman mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak tahu isinya apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video, yaitu tekan tombol subscribe dan juga loncengnya sebagai notifikasi. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, ya teman-teman langsung bisa nonton. Kali ini ada lagi hal yang aneh ya beredar di sosial media, yaitu sekelompok orang SDM rendah yang berzikir di Candi Prambanan gitu. Dan ini menuai kontroversi di sosial media. Biasanya yang melakukan hal seperti ini tuh orang-orang yang mengaku paling aswaja ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ngakunya ahlus sunnah tapi yang dilakukan bid'ah, kan bertentangan dengan pengakuannya. Coba kita lihat dulu videonya. Ada. Nah, ada pertanyaan, kira-kira mereka ngapain nih? Ini malah mengganggu orang lain yang ada di sana. Karena suara zikirnya cukup keras. Ya, jadi yang dia lantunkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bentar. Ini ngapain nih orang? Coba perhatikan nih. Sampai ngangkat-ngangkat tangan. Astagfirullahalazim, ya Allah. Apa yang mereka cari ini? Astagfirullah. Candi Prambanan itu kan tempat ibadahnya umat agama Hindu. Walaupun memang di situ juga dibuka sebagai tempat wisata gitu ya. Sehingga orang yang bukan beragama Hindu pun bisa ke sana. Hukum masuk ke tempat rumah ibadah agama lain aja ini masih jadi perbedaan pandangan ulama gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Makruhnya tahrim, artinya mendekati haram. Ada yang tidak memperbolehkan karena dianggap di sana ada berhala-berhala atau sesembahan umat agama lain seperti patung, gambar dan simbol-simbol lainnya. Dari segi persoalan masuk ke tempat rumah ibadah umat agama lain aja ini menjadi persoalan di kalangan ulama, apalagi beribadah di sana, berzikir di sana. Ngapain? Padahal ibadah zikir itu tidak terikat dengan waktu khusus yang harus saat itu juga. Kalau memang mau berwisata di sana, bisa kan pulang dari sana baru berzikir. Zikir itu tidak sama dengan ibadah sholat 5 waktu yang memang ada waktunya ditetapkan, nggak boleh lewat dari itu. Ya artinya mereka datang ke sini bukan semata-mata untuk berwisata, tapi memang sudah direncanakan, sudah diniatkan untuk beribadah di Candi Prambanan ini. Kita bisa lihat juga duduknya tertata gitu ya. Ya memang sudah dikoordinir lah begitu. Astagfirullahaladzim. Padahal masjid-masjid di Indonesia tuh masih banyak yang sepi. Ngapain milih tempat ibadah umat agama lain gitu kan? Inilah keanehan akhir zaman. Ada umat Islam yang berpikir lebih afdol berzikir di tempat ibadahnya umat agama lain daripada di masjid. Na'udzubillahi min zalik. Ini memang merupakan problem di negara kita. Lemahnya pemahaman tauhid secara mendalam bagi sebagian orang umat Islam di Indonesia. Dan kejadian-kejadian seperti di video Candi Prambanan itu bukan satu kali, ada juga yang lebih parah. Coba teman-teman simak video berikut ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, coba dengarkan tadi yang dilantunkan kalimat la ilaha illallah, tapi bertentangan dengan tempatnya, bertentangan dengan perilaku dia. Jadi banyak orang yang hanya melafalkan teks Arabnya saja tapi nggak ngerti artinya apa. Cuman mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak tahu isinya apa itu, artinya apa.
Padahal ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita berikrar, kita beriman bahwa tidak ada sesembahan lain kecuali Allah. Maka ketika Anda mengatakan la ilaha illallah di depan patung, ya, jelas-jelas tuh patung sesembahan umat agama lain, la ilaha illallah, itu sama aja menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mempermain-mainkan Allah. Ketika Anda berikrar la ilaha illallah di tempat ibadah umat agama lain, di pusat ibadahnya umat agama lain, Anda sama aja menghina, Anda sama saja mengundang laknat Allah, karena Anda telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti ada 2 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi ketika orang meninggal dunia membawa 2 dosa ini, dia akan kekal di neraka, yaitu dosa kafir, ya, tidak beragama Islam, ya. Yang kedua adalah dosa menyekutukan Allah, kesyirikan. Maka orang-orang yang telah melakukan 2 dosa ini bertobatlah kepada Allah, karena selama kita masih hidup, semua dosa akan diampuni oleh Allah ketika kita melakukan taubatan nasuha. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun. Apapun dosa yang kita lakukan, minta ampun kepada Allah, jangan dibawa mati. Apalagi dosa kafir dan dosa kesyirikan. Allah itu memberi pesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati, ya, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Meninggallah dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Dalam hadis lain disebutkan juga, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi kunci utama masuk surga itu mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya, kalimat la ilaha illallah itu, akidah la ilaha illallah itu. Saking pentingnya tauhid, teman-teman bisa lihat dakwanya para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama, yaitu menuhankan Allah satu-satunya. Semua para rasul itu mendakwahkan la ilaha illallah, hanya saja syariatnya yang berbeda-beda, tapi intinya sama, hanya menyembah kepada Allah. Makanya aneh banget teman-teman, ya, kita tuh udah hidup di zaman modern, ya, bukan lagi zaman jahiliyah, tapi masih ada aja orang yang mengucapkan la ilaha illallah di hadapan patung, di hadapan batu. Coba lihat nih video ini, di hadapan batu mereka ucapkan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu alasannya tawassul katanya, ya, karena batu itu peninggalan wali siapa gitu, sehingga mereka mengucapkan kalimat-kalimat tauhid di hadapan batu itu dan juga berharap dapat duit. Berdoa nih dapat duit katanya, fulus. Ya Maulana ya Qudus syahir lana bil fulus barakati sang yang nubus. Nah, itu doanya minta fulus. Ya Maulana ya Qudus syahir lana bil fulus. Intinya minta fulus sama batu itu. Pak, Bu, ya, batu yang dari surga aja, yaitu Hajar Aswad, itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apalagi batu-batu yang nggak jelas asalnya dari mana. Katanya peninggalan wali inilah, wali itu. Bayangin nih, batu yang dari surga aja nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kita beribadah di Ka'bah, memberi salam kepada batu Hajar Aswad, mencium batu Hajar Aswad. Itu bukan karena batunya, tapi karena perintah agama. Rasulullah mencontohkan itu. Ya, batunya tidak punya daya apa-apa, walaupun itu dari surga sekalipun. Ya, apalagi batu-batu yang nggak jelas, kan, batu-batu yang diklaim dari wali ini, dari wali itu. Ya, semoga video ini bisa memberikan edukasi buat kita semua dan kehati-hatian buat kita semua. Jangan sembarangan, ya, dalam beragama. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.